Perjalanan dari Seko. Hai guys, ketemu lagi dengan Om Bun Pangadongan dalam video perjalanan Seko. Setelah semalam kita nginap di Lodang, pagi ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan pulang. Jadi sekarang kita akan melakukan perjalanan pulang menuju ke Masamba. Inilah stan kaki ojek Seko, terbuat dari kayu ya guys. Kemudian suara motornya juga sangat keras guys, karena ojek Seko itu tidak memiliki klakson. Saya juga kurang tahu alasannya apa guys, sehingga semua ojek Seko itu rata-rata tidak memiliki klakson motor. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan cek pada beranda saya ya. Di depan kita ini ada orang yang sedang membawa atap seng. Kemungkinan atap seng ini mau dibawa ke kebun ataupun ke sawah untuk dibuat pondok. Buat kalian yang baru nonton video saya ini, jadi Seko ini merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kemarin ada yang bertanya bagaimana cara masyarakat mengangkut material sampai ke Seko. Sebenarnya ada mobil yang sampai ke Seko guys, tetapi mobil-mobil khusus ya, misalnya mobil truk, kemudian juga mobil double cabin. Tetapi mobil yang sampai ke Seko butuh waktu guys, bisa berhari-hari ataupun berminggu-minggu dalam perjalanan. Masyarakat juga kadang membawa bahan-bahan bangunan menggunakan ojek. Kemudian ada juga yang bertanya, kalau di Seko itu apakah ada perayaan 17 Agustus? Iya betul, jadi di Seko itu selalu ada, setiap tahun pasti ada perayaan 17 Agustus dan perayaannya itu sangat ramai. Jadi buat kalian yang ingin menyaksikan perayaan 17 Agustus di Seko, silahkan ke sana pada bulan Agustus. Biasanya acaranya itu dilaksanakan 2 minggu sebelum upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pertandingannya juga banyak, ada pertandingan sepak bola, bola voli, kadang ada sepak takraw, kemudian lomba-lomba kesenian juga, misalnya menyanyi, vokal grup, nyanyi solo, paduan suara, tarian, kemudian puisi, dan masih banyak lagi lomba-lomba yang lainnya. Lokasi yang kita lalui sekarang ini masuk dalam wilayah Desa Lodang. Lanjut lagi, perayaan 17 Agustus biasanya dilaksanakan di ibu kota kecamatan guys. Jadi semua desa-desa akan berkumpul di ibu kota kecamatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini kita bertemu dengan beberapa ojek yang dari kota guys. Mereka ini katanya nginap semalam dalam perjalanan, makanya mereka pagi ini tiba. Jadi kami start dari Lodang itu pada jam 7 pagi. Kami bertemu dengan mereka sekitar jam 7.30 guys. Dari sini kita berjalan terus sambil menikmati pemandangan alam yang sangat luas. Sesekali kita akan melihat ternak warga, ada sapi, ada juga kerbau. Oke, lanjut lagi dengan pembahasan perayaan 17 Agustus di Kecamatan Seko. Dan lomba-lomba yang dilaksanakan itu bertingkat-tingkat, mulai dari tingkat SD, tingkat SMP, dan juga tingkat umum antar desa-desa. Nah untuk tingkat SMA, karena di Seko hanya ada satu SMA, jadi biasanya mereka gabung dengan tingkat umum. Di sini kita akan melewati sebuah sungai dan kita harus berhati-hati guys, karena jalannya ke bawah ini agak licin ya, dan jalannya pun juga tidak begitu bagus, sehingga kita perlu berhati-hati saat melewatinya. Nah sungainya seperti ini guys, sungai kecil, tidak begitu besar juga, tetapi saya kurang tahu kalau misalnya pas lagi banjir apakah airnya akan meluap atau seperti apa. Nah kemarin ada juga yang saya lihat berkomentar seperti ini, berapa biaya ojek ke Seko? Sebenarnya sering saya jelaskan, tetapi mungkin karena mereka baru melihat postingan saya, jadi mereka tidak tahu guys. Untuk ojek ke Seko biasanya biayanya mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.000.000, kadang juga lebih, tergantung dari kondisi jalan dan juga pembicaraan dengan tukang ojeknya. Tapi kalau untuk muat barang biasanya dihitung per kilogram. Misalnya kakao biasanya dihitung Rp7.000 per liter atau Rp10.000 per kilogram. Tukang ojek biasanya bisa muat dari 150 kg hingga 200 kg, kadang juga ada yang lebih guys. Jadi seperti inilah jalan ke Seko pada saat musim hujan tiba, tetapi pada saat musim kemarau agak mudah untuk dilalui karena jalannya agak kering. Shockbreaker motor Seko biasanya itu diganti ya guys menggunakan shockbreaker mobil supaya motornya bisa muat lebih banyak barang lagi. Dari sini kita masih melanjutkan perjalanan sambil melihat pemandangan yang sangat indah, padang savana yang terbentang luas sejauh mata memandang. Jadi kita sekarang sedang berada di Seko ya guys, bukan sedang berada di luar negeri. Siapa tahu ada yang berpikir bahwa kita sekarang sedang berada di New Zealand ya. Semoga suatu saat nanti jalan ke Seko bisa terbuka, bisa diaspal, sehingga pemandangan Seko ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Seko. Dari sini kita melanjutkan terus perjalanan dan
pemandangannya itu Masya Allah terlihat semakin indah guys. Jadi kita sekarang sedang dalam perjalanan dari Lodang menuju ke Lambiri. Perjalanan dari Lodang menuju ke Lambiri biasanya ditempuh selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan kita akan menikmati pemandangan yang seperti ini. Lalu ada juga yang bertanya, penghasilan utama masyarakat Seko itu apa? Jadi penghasilan utama masyarakat Seko itu adalah bertani dan juga beternak. Tiba di sini kita kembali melalui jalan yang seperti ini guys. Motornya agak sulit melaluinya karena jalannya berlumpur ya, tetapi ini belum parah ya, nanti kita akan melalui jalan yang sangat parah. Pada saat musim kemarau jalannya tidak begitu rusak seperti ini ya, tetapi pada saat musim hujan ya seperti ini guys. Jadi untuk menjadi tukang ojek Seko itu tidak mudah ya, harus kuat mental, kemudian kuat fisik juga. Kita saja yang dibonceng merasa sangat kelelahan, apalagi mereka yang mengendarai motor ya. Dengan muatan yang banyak seperti ini itu pasti sangat melelahkan, apalagi dengan melalui jalan yang jelek sepanjang puluhan kilometer. Nah inilah alasannya kenapa tukang ojek itu harus saling menunggu untuk bersama-sama jalan guys. Mereka tidak akan berani untuk bepergian sendiri di musim hujan seperti ini. Kalau musim kemarau mungkin bisa, tetapi pada saat musim hujan mereka tidak akan berani sendirian. Di sini kita melalui pendakian seperti ini sampai nanti kita tiba di Sodangan. Dan akhirnya setelah beberapa saat kita menempuh perjalanan dari Lodang, tibalah kita di Sodangan. Jadi ini yang namanya Bukit Sodangan ya guys. Kemudian setelah Sodangan kita akan menempuh perjalanan melalui penurunan untuk sampai ke Dusun Lambiri. Dusun Lambiri ini masih masuk dalam wilayah Desa Lodang. Di depan kita ada motor yang mengangkut papan, jadi kita perlu berhati-hati ya guys. Kalau di kota diangkutnya biasanya menggunakan mobil, tetapi di Seko diangkutnya seperti ini guys, menggunakan motor. Kadang juga langsung dipikul oleh manusia. Dari sini kita terus melanjutkan perjalanan, tetapi motor yang di depan belum bisa dilambung ya guys, jadi kita masih setia di belakangnya. Dan setelah beberapa saat kemudian motor yang mengangkut papan tersebut berhenti, jadi kita bisa mendahuluinya. Nah seperti itu ya guys. Oke lanjut, dari sini kita terus melanjutkan perjalanan. Sekarang kita sudah memasuki Dusun Lambiri. Dari sini bangunan rumah warga sudah terlihat semakin jelas dan juga semakin dekat. Di sini terdapat satu bangunan sekolah dasar, tetapi tidak ada bangunan sekolah menengah pertama apalagi sekolah menengah atas. Dari sini terlihat bangunan masjid yang ada di bawah sana guys. Kemudian di pinggir-pinggir jalan juga ada kios. Nah yang di sebelah itu adalah bangunan sekolah dasar. Bangunan rumah warganya seperti ini ya. Bangunannya sudah lama tentunya karena mereka sudah bermukim di sini sudah sejak dulu. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan. Sekarang kita kembali melewati sebuah sungai kecil seperti ini guys. Kemudian dari sini kita terus melanjutkan perjalanan untuk sampai ke tujuan kita, yaitu menuju ke kota. Nah dari sinilah perjuangan yang sebenar-benarnya akan dimulai, karena kita akan melalui jalan yang sangat jelek. Oke lanjut, sekarang kita sudah tiba di sini. Jadi kita akan turun dari motor, kita akan berjalan kaki sampai ke atas puncak guys. Jadi dari sini kita akan berjalan kaki ya melalui jalan ini, karena kalau kita naik motor itu tidak bisa guys, itu tidak akan memungkinkan karena jalannya benar-benar sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Pada saat musim kemarau jalannya akan mudah untuk dilalui, tetapi pada saat musim hujan ya jadinya seperti ini guys. Dari sini saya akan berjalan kaki sampai di puncak karena jalannya benar-benar sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan. Saya yang berjalan kaki saja itu sangat kesulitan guys, kadang bingung mau injak yang mana karena di sini lumpur semua. Kami menempuh perjalanan dari sini sampai ke puncak selama kurang lebih 2 jam. Jadi sebanding ya dengan biaya ojeknya, karena jalan jelek tidak hanya sampai di puncak. Setelah dari puncak kita kemudian melanjutkan kembali perjalanan melalui jalan yang sangat jelek. Nginap di sini ndak tembus. Mau kemana kini? Nodi. Dari mana kita di? Dari Lodang. Iya. Ayam potong. Jadi ini nginap di sini semalam karena tidak bisa tembus. Tujuannya mau ke Seko Padang. Jam berapa start dari Sabang kemarin? Oh, di Pelanduan ke. Saya Jumat baru. Lanjut.
Selesai Jumat baru ke sini. Bawa kampung baru di start sampai di Palanduang. Oh, baru start dari Palanduan kemarin. Astaga, 2 malam. 2 malam di jalan. Mau di apa? Jadi tetap semangat. Iya. Ini besi ada juga yang diangkut. Besi. Ini roti nama pengojek. Apakah? Jalur Seko. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan kelanjutannya pada postingan berikutnya.